Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas materi gerbang logika yang merupakan bagian penting dalam sistem digital dan komputer. Materi ini meliputi pengertian gerbang logika, jenis-jenis tabel kebenaran, karena map, serta pengenalan encoder dan decoder. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, memahami peran logika boolean dalam sistem komputer. Yang kedua, mengenali berbagai jenis gerbang logika seperti AND, OR, NOT, NAT, dan NOR. Dan yang ketiga, mampu membaca dan menginterpretasikan tabel kebenaran serta rangkaian logika. Nah, sebelumnya gerbang logika adalah rangkaian dasar dalam sistem digital yang bekerja menggunakan logika boolean. Gerbang logika menerima satu atau lebih input biner yaitu 0 dan 1. Lalu menghasilkan satu output biner. Gerbang ini menjadi dasar dalam kerja komputer, kalkulator, dan perangkat elektronik lainnya. Kalian bisa lihat ya, ini adalah rangkaian. Yang pertama ada gerbang AND. Gerbang AND menghasilkan output bernilai 1 hanya jika kedua input bernilai 1. Jika salah satu kedua bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Karena itu, gerbang AND sering diartikan sebagai kondisi harus terpenuhi semua. Nah, kalian bisa melihat ini adalah tabel kebenarannya. Lalu gerbang OR. Berbeda dengan AND, gerbang OR menghasilkan output 1 jika minimal satu input bernilai 1, output hanya akan bernilai 0 jika semua input bernilai 0. Gerbang ini digunakan ketika cukup salah satu kondisi saja yang benar. Lalu NOT. Gerbang NOT hanya memiliki satu input. Fungsi gerbang ini adalah membalik nilai input. Jika input bernilai 0, maka output menjadi 1. Sebaliknya, jika input bernilai 1, output menjadi 0. Kalian bisa melihat tabel kebenarannya ya. Lanjut, sekarang ada NAND. Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Jika kedua input bernilai 1, maka output justru bernilai 0. Serta kondisi tersebut, output akan bernilai 1. Gerbang NAND sering digunakan karena sangat fleksibel dalam perancangan rangkaian. Dan terakhir adalah NOR. Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 0. Jika ada satu saja input bernilai 1, maka output akan menjadi 0. Nah, gerbang logika dapat digabungkan untuk membentuk rangkaian logika. Contohnya seperti ini. Keluar dari gerbang OR diteruskan ke gerbang NOT sehingga hasil akhir merupakan kebalikan dari output OR. Rangkaian seperti ini sering digunakan dalam sistem kontrol dan pemrosesan data. Tabel kebenaran menunjukkan hubungan antara kemungkinan input dan output yang dihasilkan. Dengan tabel ini bisa menganalisis cara kerja satu rangkaian logika secara sistem akurat. Nah, jadi kesimpulan utama dari gerbang logika dasar
and or not dan turunannya not, nor, not, dan nor adalah mereka adalah blok bangunan dasar sistem digital bekerja dengan logika binar 0 dan 1, di mana N butuh semua input tinggi untuk output tinggi, OR butuh salah satu input tinggi, NOT membalikkan input, dan NOT serta NOR adalah gerbang universal, artinya hanya dengan kombinasi NOT dan NOR saja semua operasi logika lain bisa dibuat, menjadikan sangat efisien dalam desain sirkuit digital. Lanjut, Carnot Map. Carnot Map adalah metode visual atau grafis untuk menyederhanakan ekspresi aljabar boolean atau fungsi logika dengan cara mematakan tabel kebenaran ke dalam bentuk kisi-kisi kotak, mempermudah pengelompokan nilai 1 untuk menghasilkan persamaan logika yang paling sederhana, terutama efektif untuk fungsi dengan 2 hingga 4 variabel dan dapat digunakan hingga 6 variabel. Fungsi utama Keymap menyederhanakan fungsi logika, lalu representasi grafis, dan konversi ke rangkaian logika. Contohnya ini adalah bilangan 4 variabel. Kita menghitung dari 0, 1, 2, dan 3. 4-nya tidak usah dimasukkan ya teman-teman. Nah, jadi 0 ketemu 0 sama dengan A aksen dan B aksen. Nilai 0 sama dengan aksen ya teman-teman. Lanjut. 0 ketemu 1 sama dengan A aksen dan B biasa. Selanjutnya lagi, 1 ketemu 0 sama dengan A biasa dan B aksen. Dan terakhir, 1 ketemu 1 sama dengan A biasa dan B biasa. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Lanjut. Seperti ini ya teman-teman. Ini contoh persamaan logika Y sama dengan AB ditambah B ditambah A ditambah B aksen ditambah A aksen dan B biasa menggunakan Keymap. Caranya bagaimana? Oh ya, maaf sebelumnya letak A aksen di sini di garis lurus ini, lalu A biasa di sini dan B aksen ada di sini di bawah atas 0 dan B biasa di atas 1. Nah, ini contohnya soalnya. Yang pertama AB. A biasa dan B biasa ya teman-teman. Di mana letak A? Di sini kan A biasa di sini dan B di sini. Jadi ketemunya ada di wilayah 3 ya teman-teman. 3 berarti ada di sedangkan AB, A biasa dan B aksen ada di
A-nya di sini dan B aksennya ada di sini. Jadi ketemunya di nomor 2 ya teman-teman. Kotak 2 ini. Terus yang A. A, A aksen dan B biasa. A aksennya ada di sini dan B aksennya ada di sini. Nah, jadi hasilnya sama dengan A tambah B. Kenapa jadi A tambah B? Karena memenuhi wilayah A biasa dan B biasa. Kalian bisa lihat kan, ini garisnya seperti ini. Memenuhi wilayah A biasa dan biasa. Lanjut. Encoder. Pengertian encoder adalah perangkat atau rangkaian yang mengubah input menjadi sinyal digital atau kode biner yang dapat dibaca oleh sistem kontrol atau komputer untuk memantau, mengontrol, dan mengirimkan informasi secara presensi. Jadi ini adalah rangkaian dari encoder. Ini tabel kebenarannya dan ini seperti ini ya teman-teman. Jadi sama seperti Keepmap, kita menghitungnya dari 0. Kita masukkan ke dalam sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang input dan outputnya ada di A, B, C ya. Kita tulis seperti itu. A, B, C gitu. A nilainya sama dengan 2 untuk output. Karena kita ambil yang 8 kali 3 ya teman-teman. Nah, ini adalah tabel yang kita isi sebelumnya. Bagaimana cara mengisinya? Sama seperti yang bilangan pertama. Seperti Keepmap tadi, 0 ketemu 0 sama dengan 0. Lanjut. Oh, sebelumnya maaf, saya lupa menjelaskan kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan tadi nilainya di sini 0 kan. Supaya dapat 0 ini, jadi 0 dikali ini tadi kan 2. Berarti ini ya, 2 supaya menghasilkan 2. Jadi di sini 0. Bisa turun jadi 2 yang di C dan yang A sama dengan 0. Supaya dapat 3, jadi sama dengan supaya dapat. Nah, yang nomor 3 ini 0 dan 1 supaya dapat gini. Jadi supaya dapat menghasilkan 3, jadi 2 ini tadi kan 1, ini 2. Jadi ini dimasukkan sini. Nah, supaya dapat menghasilkan 3 tadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi turun dan sini 0, 0. Lanjut yang kelima, supaya dapat menghasilkan 5, jadi 4 ditambah 1. Jadi yang ini 1, dan ini 0. Sedangkan yang 6, supaya dapat menghasilkan 6, 2 ditambah 4, 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 2 pangkat 1 sama 2, jadi hasilnya 6. Kita masukkan di sini 1, sini 1, dan ini 0. Dan terakhir 7, untuk menghasilkan 7, jadi kita tambahkan semua ya, 4, 6, dan 1, sama dengan jadi 7. Lalu kita buat tabel kebenarannya.
Nah, teman-teman, ini tabel kebenarannya ya. Yang ini tadi yang sudah kita hitung, kita masukkan di ABC-nya. Jadi ini 000, terus 001, dan 101, pokoknya dimasukkan aja ke dalam output sini yang ABC, lalu yang inputnya. Jadi teman-teman kalian samakan aja kayak yang di sini, sesuai letaknya aja kayak gini, dari 000 sampai dengan 1 1. Nah, nih yang gini. Jadi di sini 1, sini 1, turun ke bawah, seperti turun ke bawah gitu ya. Dan ini adalah hasil tabel kebenaran dari 8 kali 3 encoder. Dari tabel yang tadi akan menghasilkan rangkaiannya ya teman-teman. Bagaimana sih cara bikin rangkaiannya itu? Pertama dari yang A. A ini ada dari D5. Tulis D5. Salah teman-teman. D4 maksudnya. Letaknya ada di nih. D4. Nih, D4 karena ini sama nya ketemu D4, terus D5 nih ketemu A, terus D6 ketemu 1, dan D7 ketemu 1 juga. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nih, hasil dari A, D4, D5, D6, D7. Lalu untuk hasil B, dari hasil B kita dapat D2, D3, lalu ada D6 dan D7. Dan untuk C, hasil dari output C, kita dapat dari D1, D3, D5, dan terakhir D7. Kalian buat seperti ini. Ini hasilnya yang tadi. Lalu kalian bikin bentuk seperti ini ya teman-teman. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tambah ya. Jadi, kita menggunakan gerbang OR. Nah, berarti semua itu pakai OR. Lihat sendiri kan semuanya tambah ya. Jadi, kita bikin OR. Kita susun aja teman-teman. Seperti yang A sini, B, A4, D5, D6, D7. Nah, kita susun seperti ini. Nah, lalu digambar bentuk oranye. Lalu yang B sama aja, yang seperti D2, D3, dan D6, D7. Ini bentuk ornya. Lalu yang C ini D1, D2, D5, dan D7. Ini bentuk gerbangnya. Nah, lanjut untuk decoder. Nah, decoder adalah kebalikan dari encoder. Decoder adalah perangkat atau rangkaian logika yang berfungsi mengembalikan data setelah disandikan
encoder menjadi bentuk asli agar dapat dipahami atau diproses lebih lanjut. Intinya tuh, decoder adalah kebalikan dari encoder, mengubah kode binar menjadi sinyal atau output yang spesifik seperti set-top box, TV digital, atau 7 segment display. Dan inilah adalah tabel kebenarannya. Ini output dan ini input. Ini A, B, D, D2. Salah teman-teman, saya salah ketik. Kita yuk. Bentar teman-teman. Udah sih teman-teman. Jadi ini kita menghitung dari input karena kebalikan dari encoder ya. Jadi kita hitung input lalu output. Yang pertama dari output D0, ada input D0, D1, D2, D3. Lalu untuk outputnya A dan B. Jadi 0 ketemu 0, jadi yang aktif sama dengan 1. Terus 0 ketemu 1 sama dengan sama dengan 1 sini. Terus 1 dan 0 keluaran yang aktif adalah 1. Salah teman-teman, harusnya saya tulis 1 di sini. Ini 0. Lalu 1 ketemu 1 sama dengan D3 1. Ini 0. Ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu cara menghitungnya 0 A aksen dan B aksen. Kenapa jadi A aksen dan B aksen? Karena nilai dari outputnya adalah 0 dan 0. Jadi sama dengan D0 ini sama dengan A aksen dan B aksen. Ingat ya teman-teman, A aksen adalah 0 dan B aksen adalah 0. Sedangkan A biasa adalah 1 dan B biasa adalah 1. Lalu yang D1 sama dengan 0 dan 1, berarti A aksen dan B biasa. Lanjut yang D2 1 dan 0, berarti A biasa dan B aksen. Dan terakhir adalah D3 berarti A biasa dan B biasa. Nah,